Sindir Rubah ini diawali dengan adegan sebuah ledakan di rumah sepasang suami istri, Rishu dan Rani. Saat itu Rani ceritanya baru aja pulang dari pasar. Rani yang sangat terkejut, ia segera masuk ke dalam rumah dan menemukan potongan tangan yang bertato Rani. Rani berkali-kali hanya bisa meneriakkan nama suaminya, Rishu. Dari investigasi polisi yang dilakukan oleh Inspektur Kishore, mayat itu benar-benar Rishu, suaminya Rani. Nah, setelah menemukan beberapa temuan lah ya di TKP, ternyata kejadian ini adalah kejadian yang disengaja, sebuah pembunuhan berencana. Wow, dan inspektur sangat mencurigai Rani. Penyelidikan dimulai. Nah, dalam interogasi polisi terhadap Rani, cerita kembali ke masa beberapa bulan yang lalu. Jadi diawali dari sini nih, waktu Rishu dan keluarganya datang melamar ke rumah orang tua Rani. Jadi mereka tuh dijodohin sebenarnya. Dalam waktu sekejap saja Rishu langsung jatuh cinta dengan Rani. Ibunya sebenarnya nggak setuju dengan pilihan anaknya ini. Rani adalah wanita kota yang modern, menikah dengan Rishu, cowok dari kota yang kecil. Pernikahan berlangsung ya, terus disusul kepindahan Rani ke rumah keluarga Rishu. Mungkin karena belum terbiasa, Rishu tuh sering banget kikuk di depan istrinya sendiri. Mau mesra-mesraan nggak pernah jadi loh guys. Nggak pernah terjadi apapun di antara mereka berdua. Beberapa kali Rani semacam mendapat kesempatan untuk bermesraan layaknya suami istri, tapi ada aja gagal. Dan mereka emang sama-sama malu. Aduh nggak tahu deh. Ibunya Rishu bahkan sekarang juga sudah mulai berani mengomentari kekurangan menantunya ini. Seperti Rani itu nggak pintar masak dan tidak pintar menyiapkan segala kebutuhan suaminya. Suatu hari Rishu mendengar pembicaraan teleponnya Rani dengan ibunya. Jadi Rani ini curhat kalau Rishu itu nggak oke perkara ranjang. Nah loh, karena dia nggak pernah disentuh sekalipun memang ya, sang ibu menasihati Rani untuk bisa menjadi cewek yang lebih lembut. Berhubung obrolan tentang ketidakmampuannya dalam masalah ranjang itu dia dengar, ya akhirnya Rishu sakit hati dong dan dia makin menutup diri. Dia bahkan menghindari Rani. Nah, sang istri yang cantik ini lama-lama ngerasa juga ada apa dengan Rishu. Dan bahkan beberapa kali Rani ini berusaha mendekati suaminya, tapi Rishu nggak peduli. Akhirnya Rani merasa kesepian. Karena nggak tahan, dia langsung tanya ke Rishu, kenapa sih akhir-akhir ini menghindari? Dan sang suami jujur, dia bilang kalau dia mendengar apa yang dibicarakan Rani ke keluarganya. Rani cuma bisa diem, karena akhirnya dia pasti gak enak hati juga, ya kan? Rishu lalu malah bertanya lagi ke Rani, laki-laki seperti apa yang diinginkan Rani? Katanya Rani, laki-laki yang punya selera humor, nakal dan punya gairah, dan juga lain-lain. Rishu hanya bisa menjawab, sorry ternyata kamu dapat suami seperti aku. Nah kan, di tengah ketegangan hubungan ini muncullah sepupu Rishu yang bernama Neil. Dia tampan, kece banget dan bertubuh atletis. Rani terpesona dengan karisma yang dipunyai oleh Neil. Dan Neil kayaknya juga ngerasa karena mereka berdua akhirnya saling kode-kodean, saling memahami kalau sama-sama tertarik. Hidup Rani seakan-akan kembali bergairah dengan rayuan-rayuan Neil. Bahkan Rani jadi mau belajar bikin teh. Ya, bikin teh juga diajarin sama Rishu. Padahal teh itu sebenarnya dibuat Rani untuk Neil. Nah, Rani juga sampai mau belajar memasak. Di sini adegannya Rishu happy banget dan makin jatuh cinta ngelihat istrinya yang lagi belajar masak. Ibu Rishu pun juga seneng ngelihatnya. Padahal lagi-lagi Rani melakukan hal ini untuk Neil, bukan untuk Rishu. Suatu hari Rani ini nekat masuk ke kamar Neil dan melabrak Neil untuk tidak menyentuhnya. Tapi ya udah, kondisi malah membuat mereka jadi mesra-mesraan. Dan sama-sama tahu kalau mereka semacam sedang jatuh cinta. Ya udahlah ya, jadian deh. Ini adalah adegan pas Neil pengen banget dibuatkan makanan oleh Rani, makanan olahan daging domba. Sementara Rani ini adalah cewek vegetarian, tapi dia mau aja masak. Bahkan di sini Rani juga bilang dia mau menjalani hubungan yang serius banget dengan Neil. Dia berjanji dengan Neil akan mencoba jujur dengan Rishu tentang hubungan mereka. Rani kemudian pergi ke pasar, dia membeli daging dan memasaknya. Dia masak daging olahan ini bahkan dibantu juga oleh Rishu. Nah, setelah masakan jadi, Rani menyuguhkan ke mertuanya. Dia berharap bisa makan bersama Neil di meja makan tersebut. Tapi betapa terkejutnya Rani pas mertuanya bilang kalau Neil sudah pergi.
Tiba-tiba Neil kabur. Rani langsung sadar, Neil kabur meninggalkan dia karena gak mau punya komitmen dengan Rani. Intinya Rani ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Hal ini benar-benar meninggalkan luka di hati Rani. Yang bikin wow lagi ini nih, Rishu lagi senang banget dengan masakan Rani karena dia merasa masakan ini dibuat untuk dirinya. Di tengah-tengah Rishu menikmati masakan itu, Rishu mengatakan bahwa dia ingin memperbaiki hubungan mereka. Tiba-tiba Rani menceritakan semuanya ke suaminya. Rani ngaku kalau dia jatuh cinta dengan Neil dan ingin hidup bersama dengan Neil. Bahkan Rani juga bilang kalau sekarang Neil meninggalkan dia untuk bersama Rishu. Rishu yang tadinya ingin memulai lembaran baru lagi dan memperbaiki kesalahannya, jadi semakin terluka. Aduh, ini gimana ya? Kembali ke adegan di kantor polisi pas Rani lagi diinterogasi. Inspektur menanyakan apakah Rani gak merasa bersalah karena udah selingkuh dari Rishu. Rani malah bilang gak merasa bersalah sama sekali. Justru karena bertemu dan juga selingkuh dengan Neil, akhirnya Rani bisa melihat dan mengetahui keasliannya Rishu. Sifat sang suami kepada istrinya berubah. Dia berkali-kali mencoba untuk membuat Rani celaka. Seperti sekarang, dia meletakkan sabun di tangga. Rishu bahkan cuma senyum-senyum aja ngeliat Rani yang jatuh dari tangga karena licin. Serem banget Rishu. Bahkan di adegan ini nih, Rishu mengakali kompor gas. Jadi waktu Rani mau masak, tiba-tiba kompornya meledak. Rani teriak dan dia hanya bisa menahan sakit dan juga nangis. Sementara Rishu ya udah cuma dilihat aja. Suatu malam saat Rishu bersama teman dekatnya, Rani mengajaknya makan malam. Lalu Rishu dengan sinis bilang, campurkan saja makanannya dengan racun. Rani yang sudah gak tahan lagi dengan penyiksaan ini, dia minta maaf, benar-benar minta maaf ke Rishu dengan ancaman akan bunuh diri jika tidak terima. Dia nangis terus-menerus. Awalnya Rishu tuh seperti akan mendorong Rani, tapi sebenarnya Rishu gak akan melakukan itu. Hati Rishu pun luluh dan dia memaafkan kesalahan Rani. Lalu Rani diminta untuk melakukan tes poligraf, tes kejujuran. Nah, sebelum melakukan tes, Rani minta izin ke toilet. Dan ini yang dilakukan oleh Rani. Aduh, dia menginjak paku di sepatunya loh guys. Memang sengaja Rani tapi berhasil lolos dari tes ini. Cuma tetap aja akhirnya Rani ketahuan menyiasati karena paku di sepatunya itu ketahuan. Terus karena itulah detak jantung Rani berdetak cepat dari awal sampai akhir. Makanya sebelumnya dia lolos dari tes kejujuran. Akhirnya tes dilakukan lagi dengan Rani yang sudah melepas sepatunya. Nah, pertanyaan demi pertanyaan diberikan ke Rani yang hanya harus menjawab dengan kata ya dan tidak. Tapi dia masih berhasil lolos. Oke, karena inspektur ini masih mengikuti instingnya, dia yakin bahwa Rani ini bersalah. Dia sangat yakin Rani tahu banyak hal. Inspektur masih terus berusaha menginterogasi. Pihak kepolisian melakukan interogasi dengan lebih keras sampai mengurung dan memukul Rani terus-terusan di tahanan. Tapi setelah semalaman, pihak kepolisian sama sekali nggak bisa membuka suara Rani atas semua pertanyaan yang diajukan. Semua anggota kepolisian jadi kasihan ngeliat Rani. Rani berusaha keluar dari kantor polisi dengan sangat tertatih-tatih. Atasan inspektur juga meminta menutup kasus Rani ini karena sudah lumayan lama menangani kasus ini, tapi nggak ada titik terang. Dan kebetulan memang masih ada beberapa kasus lain yang lebih penting yang harus ditangani. Inspektur ini sebenarnya masih ingin banget membongkar kasus Rani dan Rishu, tapi karena perintah menghentikan, haruslah dia menghentikannya. Terpaksa inspektur menghentikan kasus ini dengan hati dan pikiran yang masih bergejolak. Dia sadar juga sih bahwa dia ini semacam terobsesi dengan kasusnya Rani. Tapi apa daya, kasus ditutup. Tenang, jangan sedih, film belum selesai guys. Sekarang saatnya flashback lagi apa yang terjadi sebenarnya. Di scene sebelumnya, inspektur tuh sempat tanya ke Rani, kenapa Rani justru meninggalkan Neil dan Rishu di dalam rumah dan rumah akhirnya meledak. Jadi ini yang sebenarnya terjadi ya. Neil datang ke rumah Rani dengan mengancam akan menyebarkan video hubungan intim mereka. Rishu datang dan berkelahi dengan Neil. Rani berusaha menghentikan mereka saat melihat Rishu mulai gak berdaya karena Neil. Rani kemudian memukul kepala Neil dengan sebongkah daging yang masih beku dan ternyata membuat Neil tewas. Jadi yang tewas adalah Neil. Rishu yang pernah membaca novel yang diberikan oleh Rani, novel karya Dinesh Pandit. Novel ini juga berkali-kali disebutkan oleh Rani ya waktu diinterogasi.
Nah, akhirnya Rishu mencoba melakukan hal serupa dari cerita novel itu. Rishu nekat memotong tangannya sendiri dan meletakkannya di dekat mayat Neil. Ya ampun. Kemudian dia langsung mengakali gas supaya meledak dan mengenakan jaket Neil. Lalu Rishu keluar dari belakang rumah dan berenang di sungai. Sementara itu Rani keluar ke pasar membawa daging itu untuk dipotong dengan ditemani sopir becak. Dan setelah kembali ke rumah, ledakan pun terjadi. Intinya ya, sekeras apapun usaha polisi untuk mengeluarkan pengakuan kalau Rani ini adalah pelaku pembunuhan atau dalang di baliknya, ternyata sampai sekarang pun juga tidak membuahkan hasil. Setelah kasus ditutup, 5 tahun kemudian, lumayan lama ya, inspektur polisi nggak sengaja menemukan novel yang sering disebut-sebut oleh Rani saat interogasi. Dia kemudian membeli dan membaca novel tersebut. Isi ceritanya sama persis dengan kasus yang pernah ditanganinya dia dulu. Sang inspektur malah tertawa saat menyadarinya. Intinya sih setidaknya teka-tekinya terjawab. Karena saat itu dia benar-benar ngerasa bahwa memang Rani menyembunyikan sesuatu. Hanya saja dia belum bisa membuktikannya. Di adegan ini ditunjukin kalau Rishu menggunakan jaket Neil berenang di sungai belakang rumah dan kabur. Tapi karena tangannya sebelah mengeluarkan banyak sekali darah, dia tenggelam. Tapi beberapa lama kemudian, Rishu yang hampir tenggelam sadar kemudian berenang ke permukaan sungai. Ending di film ini diperlihatkan adegan Rani dan Rishu yang akhirnya berjalan bergandengan tangan bersama. Mereka bersatu, hidup bersama meski Rishu harus kehilangan sebelah tangannya. Oh my god, nggak tahu kenapa ya, film ini nih bernuansanya agak-agak dark tapi sweet.